Boleh nggak sih wanita hamil melakukan perawatan gigi? Jawabannya, Hai guys, welcome back to my channel di Ayo Ngerumpi, bukan sekedar ngerumpi biasa. Jadi ada sering banget nih pertanyaan, boleh nggak sih orang hamil melakukan perawatan gigi? Dan juga kenapa sih orang hamil gusinya sering berdarah, gusinya sering bengkak? Dan di video kali ini kita akan bahas, boleh nggak ya perawatan gigi pada orang hamil? Jangan skip videonya, tonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya channel ini supaya kita bisa ngerumpi lebih banyak lagi, tentunya rumpian-rumpian yang berfaedah. Perubahan apa aja sih yang terjadi di dalam rongga mulut selama proses kehamilan? Kita perlu tahu, selama proses kehamilan biasanya produksi hormon-hormon seks wanita ini jumlahnya meningkat berpuluh kali lipat. Hormon estrogen produksinya bisa meningkat 10 kali lipat selama periode kehamilan. Sedangkan hormon progesteron produksinya bisa meningkat 30 kali lipat selama periode kehamilan. Peningkatan produksi hormon ini bisa memicu peningkatan permeabilitas pembuluh darah kapiler. Itulah mengapa pada kondisi kehamilan biasanya gusinya sering kemerahan, sering bengkak, dan juga sering mengalami pendarahan. Sebenarnya kehamilan tidak menyebabkan penyakit periodontal, hanya saja memperburuk kondisi yang sudah ada sebelumnya. Pada trimester pertama kehamilan, biasanya orang hamil ini sedang menyesuaikan kondisi tubuhnya. Biasanya mengalami gejala-gejala mual dan juga muntah, pengen makan makanan yang asam, makan makanan yang manis, ataupun mengandung karbohidrat. Dan juga biasanya mager atau malas gerak. Tidak menutup kemungkinan juga mager untuk membersihkan rongga mulutnya. Yang tadinya oral hygiene-nya cukup baik atau berada di tingkat sedang, selama proses kehamilan bisa memperburuk oral hygiene tadi. Kemudian juga sering muntah-muntah. Muntah ini sifatnya asam. Sifat asam ini bisa menurunkan pH di dalam rongga mulut, sehingga suasana rongga mulut menjadi asam, dan juga muntah ini bisa mengerosi lapisan pada gigi, yaitu lapisan email. Boleh nggak sih wanita hamil melakukan perawatan gigi? Sebaiknya perawatan gigi tidak dilakukan pada trimester pertama. Kenapa? Karena pada trimester pertama ini merupakan periode yang sangat sensitif dan sedang terjadi organogenesis atau pembentukan organ-organ tubuh pada janin. Apabila dilakukan perawatan gigi, ditakutkan beresiko pada tumbuh kembang janin. Bayangkan kalau lagi hamil trimester pertama, terus melakukan perawatan gigi. Orang trimester pertama biasanya kan mual dan muntah. Dan juga kalau perawatan gigi, banyak banget instrumen yang dimasukkan ke dalam rongga mulut. Selain instrumen juga pasti ada air. Dan itu bisa memicu rasa mual dan rasa muntah itu semakin tinggi. Terus lagi perawatan gigi, tiba-tiba muntah. Gitu gimana dong? Siapa yang repot kan? Nah, jadi itu kenapa pada trimester pertama sebaiknya tidak dianjurkan untuk melakukan perawatan gigi terlebih dahulu. Sebaiknya ditunda dulu. Terus kalau misalkan nggak tahan lagi nih sakit gigi, ya udah, kalau nggak tahan lagi sakit gigi, mungkin biasanya dokter akan memberikan resep obat penghilang rasa nyeri ataupun antibiotik. Dan pada trimester pertama sebaiknya sering konsultasi ke dokter gigi dan juga ke dokter spesialis kandungan. Terus kapan dong wanita hamil boleh melakukan perawatan gigi? Perawatan gigi pada orang hamil bisa dilakukan pada trimester kedua atau ketika usia kehamilan memasuki 13 sampai 24 minggu. Di sini merupakan periode yang paling aman untuk melakukan perawatan gigi, seperti misalkan ingin mencabut gigi, membersihkan karang gigi, menambal gigi, ataupun perawatan saluran akar. Karena proses organogenesis sudah terbentuk dengan sempurna atau sudah komplit. Dan juga pada trimester kedua biasanya gejala seperti mual dan muntah itu sudah berkurang ya. Jadi kalau dilakukan perawatan gigi ini sangat aman pada trimester kedua. Sebenarnya pada trimester ketiga masih boleh dilakukan perawatan gigi. Hanya saja sebaiknya di awal trimester ketiga ya bun. Kalau udah masuk ke pertengahan sampai akhir trimester ketiga, itu sebaiknya ditunda dulu sampai proses lahiran selesai. Karena pada trimester ketiga otomatis ukuran janin semakin besar dan juga perut juga semakin besar. Kadang kaki juga bengkak. Di sini menyulitkan pergerakan bagi orang hamil. Ketika akan memposisikan tubuhnya di dental unit, itu akan sangat sulit.
memperoleh posisi yang nyaman. Orang duduk biasa aja, tiduran biasa aja nggak nyaman, apalagi duduk di dental unit atau dental chair untuk melakukan perawatan gigi. Dan juga biasanya pada trimester ketiga kehamilan, si ibu hamil ini akan merasa cepat lelah dan juga sering mengalami kontraksi. Ketika melakukan perawatan gigi nggak tahan nih, posisinya nggak nyaman, terus tiba-tiba kontraksi. Nah, ditakutkan memicu bayinya lahir lebih cepat atau lahir dengan kondisi prematur. Jadi, dari hasil ngerumpi kita tadi bisa disimpulkan bahwa pada trimester pertama sebaiknya tidak dilakukan perawatan gigi terlebih dahulu. Apabila ingin melakukan perawatan gigi, sebaiknya dilakukan pada trimester kedua. Pada pertengahan hingga akhir trimester ketiga, sebaiknya ditunda dulu perawatan gigi sampai proses lahiran selesai. Baru boleh melakukan perawatan gigi. Dan apabila ingin melakukan perawatan gigi pada periode kehamilan, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter spesialis kandungan. Oke guys, itulah tadi hasil ngerumpi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga menjadi pengetahuan bagi ibu hamil yang ingin melakukan perawatan gigi selama periode kehamilan. Dan kalian juga jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga selalu share video-video Kak Cat supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang dan Kak Cat bisa tetap terus membagikan hasil rumpian-rumpian Kak Cat ke kalian semua. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Bye-bye.